Bang Sandi. Bang Sandi naikkan dikit Bang. Bang, naik lagi ya satu tim kan? Pak. Bang Sandi di tengah Bang Sandi. Udah nih cukup. Baik Bang, hari ini agendanya gimana Bang? Hari ini agendanya klien kami Mbak Tamara diperiksa untuk memberikan tambahan. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9. Hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, tante juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Intinya hari ini acaranya seperti itu. Kemudian tadi juga ada beberapa bukti yang sudah kita tambahkan, ada beberapa bukti tambahan ya, jadi sudah disampaikan. Itu aja hari ini untuk pemeriksaannya. Kak Tamara, sedikit dong kan masih soal yang renang. Sebenarnya Dante itu seperti apa? Karena pihak papa bilang dia nggak suka, tapi pihak kamu sendiri bilang dia suka. Dari sekolah pun bilang tidak. Dante tidak Ada suka trauma gitu. Ada trauma ya. Jadi gini ya, untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Mungkin itu ikut udah lama ya Bang, berapa bulan kan. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut, tapi berjalannya waktu saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Makan aja tuh harus maunya dia apa saya turutin. Kalau misalkan bukan maunya dia nggak mau. Ya apalagi ini kalau misalkan dia takut renang pasti dia nggak akan mau lihat air. Apalagi trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti gitu. Jadi kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itulah karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Beberapa hari sebelum kejadian ini kan kakak juga pergi mengunjungi ke lokasi TKP bersama dengan tersangka. Mungkin bisa dijelaskan maksud dan tujuannya tuh untuk apa? Sudah pernah jelaskan soal itu. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata bener pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Tadi di dalam ini kan melakukan pemeriksaan psikologi forensik, kira-kira apa saja tadi yang dibutuhkan? Jadi hari ini bukan BAP, tadi udah jelasin Ini cuma BAP aja. Kak, kan sebelumnya kan sempat berenang juga ya, almarhum Dante mungkin sebelumnya juga melakukan survei juga nggak sih Kak, apa yang... Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi, entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana, mama saya yang tahu sama saya tiap hari, pasti mama saya tahu lah gimana. Dante sakit aja kan
Saya udah tunjukin waktu itu obatnya per jamnya saya tulis. Jangan kan Dante, anaknya tersangka sakit saya tulis jamnya. Jadi anak orang aja kayak gitu, gimana anak saya sendiri? Dan Pemeriksaan berulang soal bahasa dan lain sebagainya. Tadi pemeriksaan terbaru itu Bang, apa yang dalam penyidik dan apa yang disampaikan Mbak Tamara kepada penyidik Bang? Sedikit aja. Untuk isi BAP kami tidak bisa menyampaikan. Silakan rekan-rekan ditanyakan ke pihak kepolisian karena sifatnya rahasia. Dan juga dari Rama juga sudah diperiksa juga, kita sudah diperiksa juga. Seperti saya sampaikan bahwa nanti kita akan berbicara lagi di Rabu Rabu dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak sekolah Rabu juga ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi biar clear bahwa berita yang sebenarnya tidak simpang siur. Bang, Tadi untuk menyampaikan barang bukti terbaru ya tadi bilang. Itu Apa aja? barang buktinya apa nih? Ya ada lah, kami tidak boleh menyampaikan, tapi intinya berkaitan dengan case yang lagi berjalan. Bang, untuk hari ini pemeriksaannya dikonfrontir nggak sih dengan TSKYA? Nggak ada. Tadi berarti nggak sempat ketemu ya? Papa itu sudah pernah bertemu nggak sih? Belum. Tamara katanya ada Senin sampai Kamis itu sebelum kejadian beliau Dante ini nginep di rumahnya Mas Angger. Betul. Lagi jatah nginep di rumah apa? Senin sampai Kamis ya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 27 ya. Pokoknya 22 saya yang karena yang saya yang dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut. Lalu misalkan takut berenang, takut sama orang itu. Misalkan saya itu nggak mungkin kasih. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Tuh ya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak ini kepada tersangka? Saya itu percaya sama dia. Kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin dititipin. Bapak saya pun dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Insert. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia kehilangan anak, kalian dihujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut? Saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka? Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Mane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Hah? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Oke, teman-teman. Mohon maaf Bang, berarti sekali. hari Rabu seperti Hari apa? Rabu agendanya apa Bang? Rabu agendanya apa? Agenda Rabu. Rabu agendanya apa Bang? Rabu ini sensasi ayo Ini oke siap mohon hormati klien kami. ya siap Mas Andi. Yang penting kami udah nyampein karena dari kemarin kita nggak banyak memberikan komentar karena masih proses. Jadi kami mohon nanti kalau hari Rabu lebih jelas lagi. Bang Hari Rabu itu berarti agendanya apa Bang? Mas Andi terkait Ada tambahan pemeriksaan tambahan. oke siap Mas Andi Bang ya Rabu ini Bang ya Ya. Mas Andi untuk